Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan yang hanya bisa didapatkan kembali dengan mendiamkan dan menjauhinya. Jadi mantan itu, atau bukan cuma mantan ya, seseorang yang dicintai, itu ada yang punya sifat atau tipe bisa didapatkan kalau dikejar-kejar. Ya, dia tipe orang yang suka dikejar-kejar, suka dipuja-puja, ya, dan seterusnya. Ada pula orang yang akan tersentuh ketika kita menunjukkan cinta kita, perhatian kita, kasih sayang kita, dan seterusnya. Tetapi ada juga tipe orang yang dia tidak suka kalau dikejar-kejar, kalau dipuja-puja, apalagi kalau sampai dia merasa kehidupan dia terganggu dengan kehadiran kita. Ya. Nah, jadi kalau tipe yang ketiga ini, maka mantan tidak bisa didapatkan dengan dikejar-kejar. Tetapi yang akan membangkitkan rasa penasarannya adalah ketika kita diamkan dan ketika kita menjauh dari dia. Itu justru akan membuat dia jadi penasaran daripada mengejar-ngejar dia yang kemudian membuat dia merasa bosan, merasa terganggu, dan menjadi semakin tidak respect dengan kehadiran kita. Jadi ada 3 tanda ya. Yang pertama, tandanya adalah mantan ini seseorang yang punya daya tarik yang amat sangat kuat dari dirinya. Dia punya pesona yang memancar, yang amat sangat kuat pada dirinya. Siapapun yang ketemu dia suka, siapapun yang ketemu dia bisa jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Kalau wanita, dia itu adalah wanita yang sangat cantik, mempesona, kemudian orangnya begitu ramah, pinter bicara, pokoknya ketemu sekali, ngobrol, pasti nyambung. Kaya, punya pekerjaan yang hebat, dan seterusnya. Nah, begitu. Kalau dia laki-laki ya sama. Dia ganteng sekali, atletis, kemudian punya pekerjaan yang hebat, anak orang kaya, dia juga sangat terkenal, orangnya sangat ramah, kalau ngobrol itu pasti nyambung, tidak sombong, dan seterusnya. Nah, jadi dia punya daya tarik yang sangat kuat. Daya tarik ini kemudian membuat fansnya jadi banyak. Ya. Dengan fansnya yang banyak tadi, sehingga dikejar-kejar, bagi dia itu adalah makanan dia sehari-hari. Bahkan dia sudah bosan dan jenuh banget tuh. Kalau ada orang minta nomor WhatsApp-nya dan seterusnya. Melihat chatting orang yang berusaha mendekati dia, itu sudah membuat dia sampai pusing ya. Bahkan mungkin banyak sekali chatting itu yang tidak dia baca ya. Saking fansnya banyak. Nah, ketika kita coba ngejar-ngejar dia, ya kita cuma masuk di tengah-tengah barisan fansnya tadi. Sehingga itu tidak akan pernah membuat dia tertarik untuk kembali kepada kita karena dikejar-kejar, dipuja-puja oleh orang yang menginginkan dia, itu adalah bagian kehidupan yang tidak terpisahkan dari dia. Dan dia sudah bosan dengan cara pendekatan yang seperti itu. Yang kedua, tipenya, mantan ini adalah seseorang yang punya begitu banyak
mantan. Jadi kita bukan satu-satunya mantan dia. Kita tahu juga tuh saat bersama dia mantannya segudang. Ya. Jadi orang yang punya begitu banyak mantan itu menunjukkan bahwa pisah, nyambung lagi, atau kalau orang yang sudah menikah, kawin, cerai, itu adalah sesuatu yang biasa. Ya. Jadi kalau orang punya mantan banyak, atau punya mantan suami atau mantan istri banyak, misal usia masih muda tuh, baru 30 tahunan, tapi sudah cerai misal 3 kali. Nah, jadi kalau bagi dia, ya perceraian itu ya biasa saja. Dia sudah punya pengalaman melampaui perceraian itu dan dia baik-baik saja. Nah, sehingga tipe yang seperti ini setiap ada pertengkaran selalu pilihannya, solusinya bercerai. Atau kalau punya banyak mantan dan belum menikah tadi, setiap ada pertengkaran, solusinya bagi dia adalah berpisah. Begitu ya. Karena dia punya begitu banyak mantan tadi. Nah, itu yang kemudian membuat dia uh, tidak tertarik kalau dikejar-kejar. Karena yang ngejar-ngejar untuk balik kepada dia itu tidak cuma kita, tetapi juga mungkin mantan-mantannya yang lain. Nah, sehingga sama juga nasib kita. Kita akan cuma menambah barisan dari mantan-mantan dia yang berjuang, yang berusaha jungkir balik untuk bisa kembali kepada dia lagi. Itu yang kedua. Kemudian tandanya yang ketiga, mantan ini adalah orang yang punya pergaulan yang kalau kita melihat pada diri kita, mantan ini sebenarnya pergaulannya bukan luas juga, tetapi terlalu bebas. Ya, jadi itu bisa kita lihat tuh. Mungkin kalau kita foto ya, misal laki-laki ini foto jejer dengan wanita yang bukan mahram begitu, kan rasanya juga tidak enak lah dilihat orang ya. Tapi kalau mantan ini, dia memamerkan foto-foto di media sosialnya gandeng-gandeng dengan teman-teman ya, teman-teman kuliah dan seterusnya, peluk-pelukan dan seterusnya. Ya dia tidak merasa malu dengan itu dan bahkan mungkin merasa bangga. Nah, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang punya cara bergaul yang terlalu bebas ya. Orang yang punya cara bergaul yang terlalu bebas, itu sulit dia berada pada fase kesepian. Ya. Karena apa ya? Karena orang yang pergaulannya terlalu bebas itu, dia akan selalu bisa menemukan teman untuk mengisi masa-masa kesepiannya tadi. Kalau orang pergaulannya luas kan belum tentu tuh teman-teman yang begitu banyak uh, maulah ya menemani pada masa-masa orang kesepian kalau pergaulannya luas. Tetapi kalau orang yang punya pergaulan yang begitu bebas itu, dia akan selalu menemukan teman. Karena apa? Orang yang pergaulannya bebas itu, kalau diajak senang-senang pasti mau tuh. Ya. Jadi kalau mantan merasa kesepian, misal saat ini dia merasa sendirian, mudah saja. Dia nyari teman untuk nongkrong di kafe, ya. Untuk nyari teman, ya pokoknya foya-foya, ngabisin duit dan seterusnya. Ya. Nah, itu jadi ketika orang yang punya pergaulan yang terlalu bebas, maka dia akan selalu menemukan teman untuk mengisi masa-masa kesepiannya. Sehingga dia tidak akan pernah merasa kesepian. Ya. Sehingga kalau kita kejar-kejar, ya tetap sulit. Karena dia punya orang dan selalu ada teman yang bersama dia untuk mengisi masa-masa kekosongan dia jika dia saat ini tidak punya pasangan ya. Dan orang yang punya pergaulan yang terlalu bebas ya, itu kadang-kadang dia sudah
tidak memahami lagi arti dan makna dari cinta itu sudah gak berasa bagi dia. Karena orang yang menjalani pergaulan yang terlalu bebas itu kadang-kadang mereka cuma teman, tetapi berasa seperti pasangan dan seterusnya. Nah, ini sulit nih untuk bisa didapatkan kalau dikejar-kejar. Ya, karena kalau sudah pada tingkat ini atau level ini adalah orang-orang yang merasa nyaman, ya, menjalani hubungan tanpa perlu komitmen yang jelas, ya. Kalau orang kan jelas komitmennya apa? Sebagai kekasih kah, sebagai tunangan kah, dan seterusnya. Nah, kalau dia ya teman saja, tidak ada komitmen apapun, ya, tetapi berasa seperti pasangan tadi. Nah, ini orang-orang yang tidak pernah kesepian dalam hidupnya, dan kalau kita kejar-kejar, dia tidak suka kan kalau kita ngejar, artinya mau balik kepada dia kan akan ada komitmen di situ, ya. Apakah komitmennya akan menjalani hubungan pra-pernikahan kan? Apakah komitmennya untuk menikah dan seterusnya. Sementara dia sudah merasa nyaman dengan gaya hidupnya yang bebas, tanpa komitmen, dengan siapapun, ya. Kalau tanpa komitmen itu kan artinya dia bisa melakukan apapun, ya, tanpa harus izin dulu kepada pasangannya dan seterusnya. Nah, ini kalau tiga tanda ini salah satunya kita lihat atau malah ada tiga-tiganya pada diri mantan, ya sulit untuk mendapatkannya kembali dengan cara ngejar-ngejar dia. Justru yang seperti ini bisa didapatkan kalau kita diam, bahkan menjauhi, bahkan menyombongi dia. Nah, itu dia baru akan penasaran tuh. Ya, kok semua orang memuja-muja dia, ngejar-ngejar dia, kok ada satu orang ini tidak peduli sama dia, sama sekali tidak pernah curhat di media sosial, tidak pernah merasa kehilangan dengan pengkhianatan dia dan seterusnya. Kita biasa-biasa saja. Dan kita juga mengikuti apa yang dia lakukan, berpura-pura tidak pernah mengenal dia. Nah, itu orang-orang yang sombong seperti mantan ini, itu dia akan baru merasa penasaran kalau ada orang yang bisa nyombongi dia. Karena hidupnya semua orang berusaha kenal dia, semua orang berusaha dekat dia, semua orang berusaha mendapatkan perhatian dia. Kok ini ada seseorang yang pernah bersama dia tetapi tidak membutuhkan dia, tidak peduli kepada dia. Itu yang akan membuat dia jadi penasaran. Bahkan mungkin akan berbalik ngejar-ngejar kita. Jadi ada sebuah nasihat tuh kan. At-takabbur alal mutakabbir sodaqah. Sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Ya, at-takabbur alal mutakabbir sodaqah. Jadi kenapa nasihat ini bagus sekali? Ya karena orang-orang yang sombong seperti mantan itu, ketika kita kejar, itu akan membuat dia tambah sombong, tambah jumawa, tambah tinggi hati. Tetapi ketika kita sombongi, dia akan tahu ternyata disombongi itu tidak enak. Ya, dia akan bisa merasakan bahwa diabaikan itu adalah sesuatu yang tidak enak. Karena itu, ketika kita nyombongi mantan itu, kita jauhi dia, itu sesuatu yang menjadi nasihat untuk dia. Karena itu kan nasihat ini bahwa nyombongi orang yang sombong itu adalah sedekah dan kebaikan. Karena itu akan menjadi nasihat untuk orang yang disombongi tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.